Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari di pagi yang indah ini kita bersyukur atas kasih Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus, kami rindukan Engkau, kami rindukan hadirat-Mu di tempat ini, di pagi yang indah. Yesus, kami bersyukur hanya kepadamu, hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih di pagi yang indah ini Bapa. Kami dapat merasakan kasih-Mu, kami dapat merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur mempunyai Allah yang baik, Allah yang setia seperti Engkau Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami ingin mengenalkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami, dapat berbuah lebat Bapa, dan juga kami dapat berdampak bagi orang lain. Terima kasih Bapa, kami siap dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa semuanya sehat, semuanya bahagia dalam pernyataan Tuhan Yesus Kristus sehari-hari. Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan, Tuhan Yesus yang hidup. Pada kesempatan pagi ini, mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Dan kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya mari kita belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik agar kita berbuah. Untuk pada kesempatan ini kita ambil di dalam Titus 3 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan baiklah orang-orang kita juga belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik guna keperluan hidup yang nyata, supaya jangan hidup mereka tidak berbuah. Nah, ini sangat menarik sekali bagi kita jemaat-jemaat atau orang yang percaya pada Tuhan Yesus, khususnya di GKI Pondok Daud. Mari kita belajar, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, merenungkan pentingnya hidup untuk bekerja, melakukannya dengan baik, sehingga kita akan berbuah dan kita juga tidak merugikan orang lain. Nah, yang pertama,
Dan baiklah orang-orang kita atau jemaat atau orang Kristen juga belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, bagaimana maksudnya ini? Ketika kita dipercayakan untuk bekerja di sebuah perusahaan, mari kita juga melakukan yang terbaik. Kita melakukan pekerjaan yang baik. Contoh misalnya kita datang tidak terlambat, kemudian kita melakukan segala sesuatu dengan baik, seolah-olah itu pekerjaan adalah untuk Tuhan dan juga menyelesaikan dengan baik. Begitu juga dengan misalnya kita sekolah, kita sebagai pengusaha, kita juga melakukan hal yang terbaik. Apalagi kita misalnya di dalam pelayanan, kita juga harus melakukan dengan yang baik. Dengan melakukan yang baik ini, maka kita akan gunakan ya, melakukan pekerjaan baik guna keperluan hidup yang nyata, sehingga kita dengan bekerja kita bisa hidup, kita bisa menghidupi keluarga, kita bisa menghidupi diri sendiri. Kebutuhan-kebutuhan yang nyata, kebutuhan yang pokok itu kita bisa mendapatkannya, dan kita setidaknya tidak merepotkan orang lain atau kita tidak menunggu bantuan orang lain. Nah, kita sebagai jemaat atau kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan talenta, kita diberikan kesempatan yang baik, maka lakukanlah kesempatan atau talenta yang sudah diberikan sama Tuhan Yesus Kristus pada kita dengan baik. Apapun itu, baik sekarang baru belajar, kuliah, bekerja, usaha, dalam pelayanan, apapun itu, silahkan. Mari kita tunjukkan, kita lakukan dengan baik. Jadi bagaimana kita menerapkan pesan ini agar kita dapat dalam berbagai bentuk, kita juga bisa membantu orang lain nanti ketika kita diberkati, memberikan dukungan atau melakukan kegiatan yang sukarela di luar kita melakukan dalam pekerjaan itu, sehingga kita bisa menciptakan hal-hal yang positif di misalnya rekan kerja, teman sekolah, kuliah, di dalam pengusaha atau di masyarakat setempat. Dengan kita juga tidak merepotkan mereka. Nah, yang ketiga, supaya jangan hidup kita tidak berbuah. Sekali lagi, supaya jangan hidup kita atau mereka tidak berbuah. Yang dimaksud adalah kita semuanya yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak berbuah. Bagaimana kita memberikan kesaksian kalau hidup kita juga tidak baik? Kita kerja asal-asalan, kita sekolah juga asal-asalan, kita melakukan segala sesuatu juga seenaknya, sehingga orang melihat, oh, orang Kristen kok seperti itu ya. Nah, banyak sekali pergumulan yang harus kita lakukan. Maka di sini menyampaikan, melakukan pekerjaan sebaik-baik mungkin, supaya apa? Kita bisa berbuah, kita bisa menjadi kesaksian kehidupan kita dalam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu. Kita bisa menjadi kesaksian banyak orang. Mari kita juga membagikan kasih dengan bentuk perhatian, sumber daya kita kepada mereka yang membutuhkan. Kalau ada orang lain yang ingin sharing atau orang lain pengen konsultasi, kita berdoa, kita doakan supaya Tuhan campur tangan dalam pergumulan teman-teman kita. Benar sekali yang disampaikan di sini adalah mari kita melakukan pekerjaan yang baik sehingga kita bisa menghidupi kita sendiri dan kita diberkati, bisa menjadi berkat, sehingga kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bisa menjadi kesaksian dan kita berbuah banyak di tempat di mana Tuhan tetapkan. Nah, kesimpulannya adalah hidup yang melakukan hal yang baik, berbuah, bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, ya, tetapi juga tentang apa yang kita berikan kepada orang lain, atau kepada perusahaan, kepada guru, kepada orang tua, sehingga kita dapat menunjukkan kasih
dan kemuliaan Tuhan di sekitar kita. Kita bisa menunjukkan kasih dan kemuliaan kita melalui hidup kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera.